Dikemas dengan format makan siang bersama, pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut hanya nostalgia belaka. Apakah pertemuan ini menjadi indikasi bertambahnya peserta koalisi? Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya. Tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 12.30. Pertemuan tertutup Prabowo dan Megawati dikemas dengan format makan siang bersama. Untuk mencairkan suasana, Megawati menghidangkan nasi goreng buatannya yang terkenal enak. Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Jadi saya bilang pada beliau, Mas, saya panggil beliau tuh Mas dari dulu. Sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa. Kenapa harus diterus-teruskan? Mari kita rukun kembali. Sementara Prabowo menyatakan perbedaan sikap politik adalah hal biasa, namun hubungan baik harus tetap dijaga. Kalau ada perbedaan itu biasa, di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik, sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan pertemuan kedua tokoh negara tersebut dapat meredakan ketegangan pasca Pilpres. Jadi patut kita apresiasi tokoh-tokoh bangsa, negarawan-negarawan kita terus bertemu dan harapannya pertemuan ini menambahkan kesejukan, menjadikan Indonesia semakin guyup, ya, menjadikan bangsa dan negara ini semakin baik. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menilai pertemuan Prabowo Mega dapat mengakhiri polarisasi yang terjadi pasca Pilpres. Berharap agar pertemuan itu betul-betul untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan kebersamaan dalam konteks bangsa dan negara, mengokohkan NKRI kita, mengakhiri beragam hal yang menghadirkan dikotomi-dikotomi dan pada ujung akhir nanti akan menguatkan demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana Partai Koalisi pendukung Jokowi mengomentari pertemuan ini? Politik nasi goreng sekaligus politik KLBK, kenangan lama bersemi kembali. Di mana dulu begitu akrab, bisa berbicara begitu bersahabat, yang saling dekat. Yang sekarang ini persahabatan dan kenangan akan persahabatan yang indah itu dihidupkan dan dimunculkan kembali. Tapi kalau dari penjelasan Ibu tadi, ya ada hal yang spesifik disampaikan. Ya kalau dari sisi politiknya dilihat secara tajam begitu, bahwa ada proposal untuk menjadi bagian daripada koalisi pemenang. Tapi proposal itu hanya didengar, ya. Ibu Mega ya dengan pengalaman politiknya yang panjang mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan terkait dengan kabinet tentu itu tadi ditegaskan betul adalah kewenangan dan sepenuhnya domainnya Presiden terpilih Pak Joko Widodo. Ibu tentu akan menyampaikan. Dan yang kedua, pemekaran koalisi juga Ibu mendengarnya. Dan itu domainnya pimpinan-pimpinan partai koalisi dan membicarakan dengan pimpinan partai koalisi yang Ibu tahu ya sikap-sikapnya dan harapannya bahwa butuh itu soliditas koalisi, butuh itu koalisi yang kuat, butuh koalisi yang sehat, dan itu yang sangat tersirat yang disampaikan oleh Ibu tadi. Para elit Gerindra dan PDI Perjuangan sepakat menampik pertemuan Prabowo dan Megawati terkait isu koalisi. Namun pertemuan ini memang berlangsung saat isu bergabungnya parpol oposisi ke dalam koalisi sedang hangat diperbincangkan. Saya kira pertemuannya bukan lagi soal pertemuan basa-basi gitu. Misalnya salah satu dari orang Gerindra mengatakan kalau pertemuannya cuma cipika-cipiki sih nggak ada gunanya juga kan. Itu artinya kan memang ada keinginan untuk membicarakan yang jauh lebih teknis ya, yang masuk ke hal-hal yang lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak, tentu saja secara politik ya, bukan yang berimplikasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ideal gitu. Nah, oleh karena seperti yang saya juga bilang tadi, ada keinginan yang kuat sekarang di pihak Gerindra untuk terlibat di dalam kekuasaan,
dan potensi mereka memang kuat. 2 pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar pertemuan informal dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Moda Raya Terpadu. Saat itu, Jokowi mengatakan rekonsiliasi tidak identik dengan koalisi, karena pembahasan koalisi harus dibahas bersama parpol pendukung. Mengenai pembahasan koalisi, saya harus ngomong apa adanya. Saya harus juga merundingkan, mendiskusikan dengan sahabat-sahabat saya di koalisi. Jokowi memang selalu membangun narasi rekonsiliasi. Menurut Jokowi, perbedaan pilihan bukanlah alasan untuk melupakan persatuan. Namun Jokowi juga percaya bersama membangun Indonesia tak harus berarti semua kekuatan politik bergabung dalam satu koalisi. Menurut Jokowi, pemerintahan yang sehat memerlukan oposisi untuk memberikan masukan serta kritik yang konstruktif. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai muncul spekulasi. Pertemuan Megawati dan Prabowo adalah sinyal masuknya Partai Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah. Apakah benar? Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro Highlight.